Baik, terima kasih. Untuk anak kecil itu statusnya belajar ibadah. Karena rufi al-qalam anis sobi hatta yahtalim. Pena di tangan malaikat itu masih mengangkat pena. Penanya belum mencatat dosa atau pahala bagi anak kecil. Tapi orang tua punya tanggung jawab mendidik. Perintahnya apa? Murru auladakum bis-shalah idza balagha sab'ah. Perintahkan anakmu untuk salat kalau umur 7 tahun. Artinya 7 tahun diwajibkan untuk mengajari. Orang tua ini, orang tua wajib mengajari. Maka intinya adalah kewajiban bagi orang tua untuk mengajari, untuk mendampingi. Sehingga boleh saja bagi anak-anak misalnya dibuatkan solusi di tempat yang terpisah. Kalau ada tempatnya tidak apa-apa. Sehingga tetap diajari sholat, dibiasakan sholat. Untuk yang dewasa di sini, untuk anak-anak di ada gedung lain tidak sini? Ya, di rumah ngaji. Nah, baik. Misalnya, yang ya, artinya tadi seperti kita sampaikan, ada beberapa solusi. Solusi yang kedua, kalau dia tetap di masjid, maka walinya harus mendampingi. Dia bertanggung jawab atas anaknya. Jadi ketika ke masjid, boleh orang tua nanti pada saat sholat itu di samping anaknya, sehingga masing-masing bertanggung jawab atas anaknya. Anaknya yang masih belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, sudah dijarno tidak apa-apa. Ya. Oh, berarti belum mumayyiz kalau masih rame. Nah, karena disebut mumayyiz itu dia sudah tahu mana yang baik dan buruk. Kalau belum tahu yang baik dan buruk berarti belum mumayyiz. Bisa. Berarti kalau sudah SD kelas 2 kalau sama mandiri udah muncul kita. Oh gitu. Ya. Nanti kalau seperti itu bisa nanti setiap kita yang bawa anak, anaknya bisa di sampingnya. Nanti kalau anaknya mau lari cekeli. Nah, boleh enggak? Boleh digendong aja boleh, mau usah dicekeli ora oleh. Jadi digondong saja boleh, apalagi dipegangi. Jadi kalau kira-kira mau lari atau mau ribut, cekeli. Nah, kenapa? Karena tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya untuk sholat. Maka silahkan kalau mau diajak ke masjid, tapi orang tua mengawasi. Lebih baik orang tuanya yang menegur sendiri daripada orang lain. Kenapa? Kalau ditegur sendiri, walaupun di setengahnya rodo diselentik, itu orang tua tidak masalah. Tapi kalau diselentik wong liya kan masalah. Masalah tidak kira-kira? Oh masalah. Maka lebih baik orang tuanya sendiri yang nyelentik daripada orang tuanya orang lain. Jangankan itu, disuarani, wah itu bisa kagol itu kalau orang lain yang nyuarani. Nah, pripun? Ya bisa kagol itu. Udah kejadian ya. Ya. Maka biarkan yang nyuarani orang tuanya sendiri. Nah, sehingga orang tua bertanggung jawab atas anaknya, atau orang tuanya nitip ke orang lain. Dikasih tanggung jawab. Nah, dirapatkan siapa yang bawa anak, siapa yang mendampingi anaknya. Pripun? Iya. Ya itu berarti besok dirapatkan saja itu. Ya. Oh gitu, udah datang. Ya udah, berarti teman-teman yang sudah paham itu dijadwal saja. Anaknya siapa? A, B, C, D. Ustadz Muslim dampingi A. Ustadz Am dampingi B. Ustadz siapa lagi? Ustadz Haryanto dampingi C. Ustadz Isbandoro dampingi D. Ustadz Narjo dampingi ya. Jadi dilihat siapa yang paling reaktif, yang paling atraktif, itu untuk dikondisikan. Izin sama orang tuanya. Nah, izin, orang izin mau tersinggung meneh. Nah. Baik. Pripun? Ya, jadi perlu izin disampaikan. Pak niki kula ndampingi larene nggih. Nah, siapa tahu malah jenengan mboten sah kula mawon. Nah, kan alhamdulillah. Ngaten niku napa mboten biasanya? Oh, mboten. Misalnya yang kebanyakan itu nanti ketemunya itu yang kecil-kecil
bawah cuma kakak-kakaknya. Oh ya. Jadi yang masalah yang balita itu nanti yang baru SD kan itu kakaknya atau tetangganya yang kakaknya kan bisa cuma ikut itu. Jadi yo kalau semuanya mau jawab itu juga nanti kamera. Baik. Artinya setiap kita yang hadir di masjid dibangun kesadarannya untuk mendampingi setiap anak kecil yang ada di sampingnya. Tentu saja dipahamkan kepada orang tua untuk tidak tersinggung. Wah anaknya dicekeli, wah anakku nongkono dicekeli. Nah. Baik. Jadi pada saat sholat kok ternyata mau lari, pegang. Walaupun itu mungkin anaknya tonggone, anaknya koncone, pegangi. Sebagai bentuk kesadaran bersama, disampaikan saja kepada seluruh jamaah pas taraweh atau pas sholat subuh. Nanti kalau anak-anaknya rame, bapak-bapak yang ada di sebelahnya monggo untuk dikondisikan. Mohon kepada orang tua untuk bisa memahami supaya jamaah tidak terganggu. Kalau ternyata masih terganggu ya sudah, itu dinamika ngurusi masjid, pahalanya banyak. Nah. Sikap kita harus dijaga baik, kasihan jamaah lain yang enggak. Nanti tidak barangnya sih anyar-anyar ke masjid, jamaah itu tidak untung di jamaah itu enggak. Ini betul yang itu nanti timbul ke arah sana. Ya itu tadi intinya di sini yang perlu itu komunikasi. Karena kadang satu persoalan itu menemui jalan buntu karena tidak ada komunikasi. Jadi dikomunikasikan saja, dicari solusinya bersama. Oh, tidak ada waktu rapat. Itu bisa pas Ramadan pertama. Nah, itu dibuat kesepakatan. Seperti kontrak Ramadan. Kalau kita belajar di kelas itu kan ada tuh kontrak belajar. Nah, pas Ramadan pertama ketua takmirnya siapa? Pausan Muslim. Nah, itu bisa menyampaikan, mohon kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk dikondisikan, untuk didampingi. Boleh kok kalau anak-anaknya mau lari dipegangi, tidak membatalkan sholat. Itu perlu dimengerti karena kadang orang tua itu jangankan anaknya lari, tiba mak geluduk nangis dinengke wae kok. Nah, karena tidak tahu. Padahal boleh tidak kalau nangis gitu kemudian kita gendong? Boleh. Tapi karena orang tua tidak tahu, nangis geluduk cengar wah gitu ganggu yang lain, didiemin saja. Baru dikondisikan setelah selesai. Ya sudah, karena tidak tahu. Jadi cukup dikasih tahu bahwa itu tidak membatalkan sholat. Gendong anak tidak membatalkan sholat. Mengkondisikan anak tidak membatalkan sholat. Dikondisikan loh, ngono bocah Melayu mah dijegal, mah tiba. Golek perkara, nambahi perkara.